Halo semuanya, selamat pagi. Saya Marlen, Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Saat ini saya adalah peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan keempat kelas Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan menyampaikan pengalaman belajar atau listen learn materi yang sudah peserta pelatihan dapatkan sebelumnya, yaitu terkait dengan akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar pelayanan kinerja. Yang pertama adalah terkait dengan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas kinerja publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyediakan kontrol demokratis atau peran demokratis dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholder dan user yang lebih luas, termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif, dan di lingkungan pemerintah itu sendiri, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun daerah. Yang kedua adalah mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Perilaku kunci akuntabilitas pada individu terutama bagi pimpinan administrator adalah yang pertama dapat dipercaya, yaitu memiliki itikat baik untuk melaksanakan peraturan lembaga atau organisasi yang tercerminkan di dalam ucapan, tindakan, keputusan, mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mengutamakan kepentingan publik. Yang kedua adalah konsisten, yaitu menghindari praktek-praktek yang melanggar peraturan, menjalankan kesepakatan bersama. Dan yang ketiga adalah komitmen, yaitu menunjukkan kesadaran yang tinggi untuk menaati aturan yang berlaku, norma-norma etika, dan berusaha bertindak jujur, bertanggung jawab, dan menepati janji yang dibuat. Yang kedua adalah berkaitan dengan manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk mengelola kinerja pegawai secara efektif dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan pegawai bekerja secara optimal dan meningkatkan kualitas dan kualitas hasil pekerjaan. Tujuan dari manajemen kinerja. Tujuan manajemen kinerja adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka sehingga menghasilkan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Manfaat manajemen kinerja bagi organisasi. Yang pertama, sebagai acuan untuk penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam memperbaiki kinerja pegawai. Yang kedua, untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai. Yang ketiga, untuk memperbaiki proses training dan pengembangan. Yang keempat, untuk meningkatkan keterampilan pegawai. Yang kelima, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan. Dan yang keenam, sebagai upaya basis perencanaan karir pegawai. Yang ketujuh, sebagai upaya mempertahankan pegawai berkualitas. Yang kedelapan, untuk mendukung program perubahan budaya kerja. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan konsumen. Kinerja pelayanan, yaitu kinerja pelayanan merupakan sebuah pencapaian indikator pelayanan publik yang dilakukan organisasi atau instansi yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang dapat berbentuk uang, barang, ide atau gagasan, ataupun surat-surat atas dasar keikhlasan, rasa senang, jujur, mengutamakan rasa puas bagi penerima layanan. Dan standar pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Sedangkan indikator dari pelayanan publik dalam menunjang kinerja pelayanan prima adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme, SDM organisasi, sarana prasarana pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik,
konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan. Demikian penyampaian saya terkait dengan lesson run yang sudah peserta dapatkan. Kiranya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi.